Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani, mahasiswa dari STI Wikara Purwakarta, Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor NIM 2201222005. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Paujan MS. Langsung saja ke materi pertama, yaitu kita masuk ke topik rekonsiliasi fiskal itu. Dari rekonsiliasi fiskal ini menjadi suatu kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan baik. Karena tanpa memahami dan mengetahui rekonsiliasi fiskal, kita tidak akan mungkin menyelesaikan SPT sebuah perusahaan. Bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan bagian dari catatan atas laporan keuangan. Oke, kita balik lagi ke konsep kewajiban pajak perusahaan. Maka, sekarang kita akan fokus pada bagian yang di kotak, bagaimana untuk menghitung pajak perusahaan. Sebenarnya, dasar pertama untuk menghitung pajak perusahaan yaitu penghasilan. Kemudian ada beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Namun, di dalam prakteknya, tidak mungkin perusahaan itu membuat dua pencatatan antara akuntansi dan perpajakannya tersendiri. Nah, tidak mungkin kan? Sehingga dalam praktek pencatatannya harus satu, pencatatan akuntansi. Maka rekonsiliasi fiskal akan belajar tentang bagaimana dari pencatatan akuntansi kita ketemu apa yang disebut sebagai penghasilan kena pajak. Secara detail, rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Jadi, suatu proses yang kita lakukan, berapa sih PKP dari laba secara akuntansinya. Jadi proses dari laba akuntansi ketemu PKP ini, prosesnya kita sebut sebagai rekonsiliasi fiskal atau bisa juga disebut koreksi fiskal. Lanjut, di sini selanjutnya ada bagian pajak perusahaan. Yang menjadi perbedaannya, kenapa? Karena antara pembukuan dengan pajak itu beda, sehingga di sini kita gak mungkin melakukan double pencatatan dong. Maka kita mencatatnya berdasarkan akuntansi. Di sini akan muncul perbedaan antara akuntansi dengan fiskal. Maka kita di sini perlu melakukan penyesuaian. Jadi hakikat rekonsiliasinya, pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan. Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Selanjutnya, teknik rekonsiliasi. Secara teknis, rekonsiliasi fiskal ini ada dua cara. Yang pertama, teknik rekonsiliasi. Teknik rekonsiliasi ini kita merekon dari angka laba akuntansi, kita rekon, ketemulah laba menurut fiskal. Itu namanya rekonsiliasi. Sementara kalau koreksi sendiri, kita ketemu laba sebelum pajak berapa, kita koreksi positif negatifnya, baru ketemu berapa sih PKP-nya. Jadi ini hanya masalah teknis, tapi dalam prakteknya lebih baik menggunakan teknik rekonsiliasi. Karena dalam praktek SPT nanti akan ditanya berapa penghasilan, berapa beban gaji, berapa beban depresiasi, dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan teknik koreksi, nanti gak akan ketemu jumlah masing-masingnya. Cuma teknik koreksi ini menjadi penting pada saat Anda membuat catatan atas laporan keuangan. Karena kalau Anda membuat catatan atas laporan keuangan, mulainya itu dari laba sebelum pajak, baru dikoreksi positif koreksi negatifnya. Tapi dua-duanya juga penting, karena yang Anda buat proses rekonsiliasi tapi tetap Anda identifikasi
mana yang koreksi positif, mana yang koreksi negatif. Selanjutnya ada trade-off akuntansi perpajakan. Di sini kita harus tahu kalau nanti kita bekerja sebagai konsultan pajak, auditor, atau penyusunan laporan keuangan. Dalam perusahaan itu selalu ada trade-off antara akuntansi dengan perpajakan. Ketika laba perusahaan tinggi, perusahaan menguntungkan karena labanya lebih besar, bonusnya besar buat manajemen. Tapi ketika laba tinggi itu akan merugikan atau dibarengi dengan pajak yang besar. Jadi kalau kita mau pajaknya gak gede atau gak mau tinggi gitu ya, berarti labanya gak tinggi, sehingga di sini akan ada trade-off. Kalau Anda menginginkan bayar pajaknya lebih rendah, maka penghasilan Anda akan rendah, pemirsa. Anda jadi jelek. Ini bagi perusahaan publik menjadi konsen. Trade-off ini menjadi kecil karena biasanya perusahaan akan tetap mengoptimalkan laba walaupun konsekuensinya dia harus bayar pajak. Tapi bagi perusahaan-perusahaan tertutup, menengah, seringkali tidak membayar pajak. Nah, ini praktek-praktek yang tidak diperkenankan. Selanjutnya ada latar belakang perbedaan. Akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan tidak dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara lain. Penelitian pajak terkait book tax gap. Apa penyebab BTG? Apa akibat terjadinya BTG? Persistensi laba, persistensi return, nilai informasi dari BTG. Apakah BTG dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan earning management? Selanjutnya ada kerangka perbedaan. Jadi rekonsiliasi fiskal itu kita lakukan karena memang beda, dan beda itu kita bedakan menjadi dua, antara permanen dan temporer. Perbedaan ini juga menjadi fokus dalam research yang kita sebut dengan book tax gap secara akunting. Nanti akan muncul apa yang disebut dengan pajak tangguhan. Selanjutnya ada macam perbedaan. Untuk macam perbedaan di sini ada dua, yaitu berdasarkan sifat, yang satunya lagi berdasarkan jangka waktu. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini juga ada dua, antara sisi positif yaitu bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk negatifnya sendiri bersifat mengurangi PKP. Selanjutnya perbedaan berdasarkan jangka waktu. Di sini juga ada dua perbedaan, yaitu antara temporer merupakan akibat perbedaannya waktu pengakuan namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Untuk permanennya merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Selanjutnya ada langkah penyesuaian perbedaan, yaitu yang pertama adalah akuntansi ditambah penghasilan yang belum diakui dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, ditambah biaya non-deductible dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi penghasilan dikenai pajak final, ditambah biaya 3M penghasilan final, penghasilan kena pajak atau PKP, menghitung beban pajak kini, yang terakhir mencatat pajak tangguhan. Selanjutnya ada pencatatan pajak tangguhan. Untuk pencatatan pajak tangguhan yaitu perbedaan temporer memiliki dua, yaitu untuk bersifat kena pajaknya memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi, memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Untuk bersifat dapat dikurangkannya memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi, memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada diatletika pajak. Kesalahan pembebanan atau kapitalisasi. Kesalahan pencatatan dapat berupa pembebanan biaya perolehan aset. Seharusnya pengeluaran atas perolehan aset dikapitalisasi dan tidak dibebankan.
Perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer, sebab seiring berjalannya waktu, aset yang dikapitalisasi secara bertahap dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Selanjutnya ada laporan keuangan dan laporan fiskal. Untuk laporan keuangan dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Untuk laporan fiskal sendiri disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Selanjutnya ada penghasilan bukan objek pajak, yaitu sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Di sini ada bantuan untuk sumbangan keagamaan bersifat wajib, hibah diterima di keluarga, badan keagamaan, pendidikan, sosial, warisan, harta sebagai penggantinya penyertaan modal, natura, klaim asuransi diterima WPOP, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan lebih besar 25%. Iuran diterima dana pensiun, penghasilan investasi oleh dana pensiun, terus bagian laba diterima anggota persekutuan, bagian laba diterima perusahaan modal ventura, beasiswa. Selanjutnya sisa lebih diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali. Yang terakhir bantuan biaya dibayarkan BPJS. Selanjutnya ada apa sih ini teh? Non deductible expenses. Menurut sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sini ada pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu, premi asuransi dibayar WPOP, natura kecuali akibat tuntunan kerja atau makanan bagi semua karyawan, jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan. Yang terakhir ada sanksi administrasi dan pidana pajak. Selanjutnya ada non-deductible expenses lain. Untuk non-deductible-nya, pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, ada makan siang bagi sebagian pegawai, PPh 21 ditanggung perusahaan. Yang terakhir biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Untuk deductible-nya itu sendiri, penggantian biaya pengobatan, makan siang bagi seluruh pegawai, tunjangan PPh 21, biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif. Yang terakhir di sini ada penghasilan dikenai PPh final. Menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH, ada bunga deposito, ada bunga deposito, tabungan, obligasi dan surat utang negara. Bunga simpanan koperasi diterima WPOP. Selanjutnya hadiah undian. Selanjutnya ada penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lain. Selanjutnya ada penghasilan penagihan, penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ada penghasilan usaha jasa, konstruksi, dan real estate. Selanjutnya ada penghasilan sewa tanah dan atau bangunan. Yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya diatur PP. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sedikit paparkan ya tentang rekonsiliasi fiskal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.